Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, selamat bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya, marilah kita buka bersama dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita mempelajari tentang kemajuan bidang sosial dan pendidikan. Kemudian ini lanjutannya adalah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Abbasiyah. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran tentang kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Abbasiyah, siswa diharapkan dapat 1. Memahami tentang kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, dapat menyimpulkan ibrah yang dapat diambil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah bidang filsafat. Ilmu filsafat Islam adalah ilmu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi tentang hakikat yang ada, sebab asal dan hukumnya, atau ketentuan-ketentuannya berdasar Al-Quran dan hadis. Adapun tokoh-tokohnya, tokoh filsafat antara lain 1. Al-Farabi yang lahir pada tahun 870 Masehi di Farab, Turki Tengah. Ia terkenal dengan filsafat kenabian dan filsafat politik kenegaraannya. Para ilmuwan barat memanggilnya dengan nama Al-Farabius atau Aven-Nasar dan menjulukinya sebagai pendiri filsafat Arab. Ibnu Rus yang kedua adalah Ibnu Rus, di Eropa terkenal dengan nama Averroes. Lahir di Cordova tahun 1126 Masehi. Ia dikenal sebagai komentator Aristoteles. Karya bukunya yang terkenal adalah Bidayah al-Mujtahid yang membahas tentang hukum dan Al-Kulliyat yang membahas tentang kedokteran. Tokoh yang ketiga adalah Ibnu Bajjah. Di barat dikenal dengan nama Avempes atau Abenpes. Ia lahir pada tahun 1802 Masehi di Saragossa, Spanyol. Selain menguasai berbagai ilmu, Ibnu Bajjah dikenal sebagai politikus ulung, sehingga ia diangkat sebagai menteri semasa Abu Bakar Ibrahim menjabat. Tokoh berikutnya adalah Ibnu Tufail. Di barat terkenal dengan sebutan Abu Basir. Ia lahir pada tahun 1110 Masehi di Cadiz, Granada, Spanyol. Selain dikenal sebagai filosof muslim, juga seorang dokter, sehingga pernah menjadi dokter pribadi Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, Khalifah Daulah Muwahhidin, dan sekaligus menjadi qadhi atau hakim. Kemudian bidang ilmu pengetahuan yang kedua yaitu bidang kedokteran. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid telah tersedia 200 dokter dan didirikan apotek pertama di dunia. Beberapa ilmuwan kedokteran yang terkenal antara lain 1. Ali bin Rabban At-Tabari.
Ia pengarang pertama buku kedokteran berjudul Firdaus Al-Hikmah. Yang kedua Ar-Razi atau Rases, penemu penyakit cacar dan campak. Yang ketiga Ibnu Sina, ia penemu peredaran darah pertama. Bukunya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tib yang menjadi buku rujukan di bidang kedokteran hingga sekarang. Ia juga dijuluki Raja Obat. Yang keempat Abu Zaid Hunain Ibnu Ishaq Al-Ibad. Ia beragama Kristen. Ia dokter spesialis mata dan sebagai dokter istana. Ilmu pengetahuan yang ketiga yaitu bidang matematika. Di antara ahli matematika muslim yang terkenal adalah Al-Khawarizmi, penemu angka 0. Yang kedua Abu Al-Wafa Muhammad bin Muhammad. Yang ketiga Al-Biruni, ia ahli bidang aritmatika teoritis dan praktis, penjumlahan seri, analisis kombinatorial, kaidah angka 3, bilangan irasional, teori perbandingan, aljabar, geometri, teorema Archimedes, dan sudut segitiga. Yang keempat Umar Khayyam, ia pengarang buku Aljabar. Ilmu pengetahuan yang keempat yaitu bidang astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bintang, dan planet-planet. Ilmu astronomi digunakan untuk satu, menentukan waktu ibadah, terutama waktu sholat. Yang kedua, menentukan arah kiblat. Yang ketiga, penanggalan komariah. Tokoh astronomi pertama adalah Muhammad Al-Fazani. Ia dikenal sebagai pembuat astrolabe, yaitu alat untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Tokoh-tokoh astronomi yang lain antara lain 1. Ali bin Isa Al-Usturlabi, ia penulis pertama Risalah Astrolabe. Yang kedua Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, ia tokoh ilmu falak. Yang ketiga Al-Farghani atau Al-Faragnus, penulis ringkasan astronomi. Yang keempat Al-Buttani alias Al-Batenius, bapak ilmu astronomi. Yang kelima Al-Biruni, ilmuwan yang pertama kali membedakan istilah astronomi dengan astrologi. Yang keenam Nasiruddin At-Tusi, pembuat tabel pergerakan planet yang akurat. Yang kelima ilmu pengetahuan yang berkembang yaitu bidang sejarah. Sejarawan muslim pertama yaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar atau Ibnu Ishaq, lahir tahun 704 Masehi, wafat tahun 768 Masehi. Karyanya berjudul Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Ishaq. Al-Biruni juga sejarawan masa Abbasiyah. Ia menulis buku sejarah berjudul Kitab Al-Asar Al-Baqiyah. Ilmu pengetahuan berikutnya yang ikut berkembang yaitu ilmu bumi atau geografi. Ahli bumi pertama dalam sejarah ilmuwan muslim adalah Hisham Al-Kalbi. Al-Khawarizmi juga menulis kitab geografi berjudul Surah Al-Ard atau Morfologi Bumi. Al-Kindi juga menulis kitab geografi yang bertema Keterangan tentang Bumi yang Berpenghuni.
Nah, demikian anak-anak materi kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Untuk lebih bisa memahami, anak-anak diharapkan menjawab evaluasi berikut ini. Ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh ahli filsafat. Sebutkan tokoh-tokoh bidang kedokteran. Yang ketiga, sebutkan tokoh-tokoh bidang astronomi. Yang keempat, digunakan untuk apakah ilmu astronomi? Yang kelima, siapa sejarawan muslim pertama? Untuk apa kita belajar sejarah? Nah, itulah anak-anak pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, bisa paham, ya, dan tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.